Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amila dari kelas 4F, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep dasar hakikat pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Menurut Al-Ghazali, manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara, yaitu belajar di bawah ini bimbingan seorang guru dengan menggunakan indera serta akal, dan belajar yang bersifat rabbani atau belajar laduni dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilham dan wahyu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuan selalu terdiri dari yang pertama, unsur yang mengetahui, yang kedua, hal yang diketahui, dan yang ketiga, kesadaran mengenai hal yang diinginkan untuk diketahui tersebut. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang di dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Lalu ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memiliki pengetahuan yang reflektif dan kritis. Dan yang terakhir ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan agama ini yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang ada 4. Yang pertama ada idealisme. Para penganut aliran idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan tidak lain merupakan gambaran subjektif tentang suatu kenyataan. Menurut mereka, pengetahuan tidak memberikan gambaran sebenarnya tentang kenyataan yang berada di luar pikiran manusia. Yang kedua ada empiris. Tentang asal-usul pengetahuan, para penganut aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Tentang hakikat pengetahuan, mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Yang ketiga ada positivisme. Kalau idealisme dapat dianggap sebagai kelanjutan dari rasionalisme, maka hal positivisme merupakan suatu perpanjangan dari empirisme. Mereka mengatakan bahwa kepercayaan yang berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan dengan fakta. Dan yang terakhir ada praktisme.